warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Pakat Harjo, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan komunitas belajar Sripaji untuk berdiskusi terkait tindak lanjut dari observasi yang sudah saya lakukan di kelas-kelas panjenengan, gitu ya. Jadi kemarin itu fokus dari pengembangan atau peningkatan yang kita lakukan adalah tentang apa Bapak Ibu? Kemarin tentang suasana kelas ya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan lapor pendidikan kita? Itu ya Bapak Ibu, kemarin sudah panjenengan ini sudah disusun gitu ya. RPP dan langkah-langkahnya terkait manajemen kelas ya. Kemudian juga saya sudah observasi, ada tiga target yang harus kita tingkatkan. Yang pertama, bagaimana guru melakukan komunikasi positif dalam membangun suasana kelas yang kondusif. Kemudian yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan ya, untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan kesepakatan kelas. Itu di sini kita berkumpul untuk berdiskusi ya, menyampaikan hal-hal yang sudah jenengan alami di kelas. Kemarin sudah saya observasi, sudah saya nilai, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Untuk refleksi yang saya rasakan selama saya kemarin telah diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah, yang pertama, kesulitan saya dalam kelas pada waktu itu adalah mengondisikan siswa, dan di antara siswa yang sudah bisa membaca dan siswa yang belum bisa membaca, sehingga dalam suatu kelompok tersebut siswa masih belum bisa optimal dalam menjalankan perannya dalam berkelompok, itu masih belum bisa optimal. Kalau ke kelas bawah ketika berkelompok itu masih sulit untuk berkomunikasi, untuk bekerja sama itu masih sulit. Untuk tindak lanjutnya, ini saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat, dan saya juga membaca, juga melihat video-video di BMM untuk bisa memaksimalkan pembelajaran saya di kelas agar bisa lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasil penilaian observasi yang dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah dari tiga hal tersebut, yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Di sini penilaiannya sudah dilakukan dan efektif. Untuk yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, sudah bagus, juga dilakukan dan efektif. Hanya yang ketiga, yaitu guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas, ini dilakukan tapi belum efektif. Jadi tindak lanjut untuk hasil observasi Ibu Kepala Sekolah, di sini dapat saya refleksikan bahwa pembelajaran yang saya lakukan pada siswa di kelas itu sudah berjalan baik dan kondusif.
Hanya saja kesepakatan kelasnya yang masih kurang berjalan dengan optimal. Sehingga langkah apa tindak lanjut yang saya lakukan di sini adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Upaya yang ingin saya lakukan yaitu berdiskusi melalui komunitas sekolah. Kapan pelaksanaannya? Ya berarti bulan ini bulan Juni. Kemudian persiapan apa saja yang perlu saya lakukan, yaitu persiapan untuk pembelajaran berdiferensiasi yang harus saya lakukan, yaitu mempelajari modul yang ada di PNM. Kemudian juga teori coaching, pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Dan pelaksanaan yang itu sama, yaitu bulan Juni. Terima kasih. Nah, lanjut untuk kelas 3 dari hasil observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah, penilaiannya yang 2 sudah dilakukan dengan efektif, itu yang suasana kelas dan keterlibatan peserta didik pengelompokannya sudah berjalan dengan aktif. Hanya yang masih perlu diperbaiki yaitu sama dengan di kelas 6 tadi, masalah mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Memang kalau di kelas 3 saya sering lupa atau tidak mengingatkan kesepakatan kelas lagi. Di awal pembelajaran sudah kami mengingatkan kesepakatan kelas, tapi untuk di pertengahan pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu kesepakatan kelas kadang kelupaan untuk saya ingatkan kembali. Untuk itu kegiatan atau tindak lanjut yang akan saya laksanakan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah maupun teman sejawat agar pembelajaran bisa berjalan lebih efektif lagi. Dan pelaksanaan tindak lanjut sama dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni, yaitu dengan belajar di modul PNM pembelajaran berdiferensiasi, karena di situ nanti kita bisa meningkatkan pembelajaran siswa yang bisa berjalan dengan efektif. Mungkin seperti berikutnya untuk khususnya mata pelajaran PJOK, alhamdulillah selama pembelajaran anak-anak tidak merasa ada kendala olahraganya yang kurang maksimal, sehingga saya sebagai pengajar mungkin bisa menata waktu sebaik mungkin agar kegiatan praktek mata pelajaran PJOK bisa tercapai dengan baik dan sempurna. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Tadi saya tangkap dari beberapa yang Bapak Ibu sampaikan, kita refleksi ya. Jadi intinya anak-anak sudah kondusif dan berjalan dengan baik dengan apa yang panjenengan kondusifkan, ya, terutama tadi yang pertama bagaimana cara guru bersikap ya. Yang pertama tadi apa? Bagaimana guru berkomunikasi dengan anak dengan baik. Dan yang kedua bagaimana guru mengaktifkan kelompok belajar di peserta didik. Yang ketiga adalah dari kesepakatan. Nah, Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak, tetapi kadang lupa untuk selalu mengingatkan, karena namanya anak biasanya itu pasti lupa ataupun terlejor dengan kesepakatannya. Itu yang perlu selalu diingatkan. Kemudian tadi tindak lanjut dari Bapak Ibu sudah saya tangkap. Itu yang pertama adalah kita selalu diskusi ya, setiap minggu kita kan ada jadwal diskusi komunitas belajar, kita sampaikan di sana cara-cara apa yang efektif untuk menangani anak-anak di kelas. Kemudian yang kedua kita nanti sama-sama untuk mengakses untuk mengembangkan pembelajaran ya di PNM. Dan yang terakhir ini tadi
kita harus banyak-banyak melakukan coaching. Nah, itu. Jadi bagaimana kita memposisikan diri sebagai kontrol, memposisikan diri sebagai manajer. Jangan kita memposisikan diri sebagai penghukum. Ya kadang-kala sebagai teman, ya kadang-kala sebagai teman, kadang-kala sebagai ibu dan anak kadang ya. Tetapi jangan sampai kita menjadi memposisikan sebagai penghukum. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai manajer, sebagai kontrol di situ. Dengan bagaimana tindakannya? Dengan coaching. Kita sebagai coach, anak-anak sebagai kunci. Kita tidak memberi solusi, tapi solusinya dari anak-anak kita yang mengarahkan. Harapannya anak-anak punya kesadaran diri untuk tidak melakukan hal yang tidak baik atau negatif. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu refleksi atau evaluasi dari diskusi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.